Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan like dan subscribe videonya ya. Metabolisme dapat diartikan sebagai seluruh reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh suatu organisme. Reaksi ini melibatkan interaksi antara molekul di dalam suatu sel yang sangat penting dalam menunjang proses kehidupan. Karena fungsi penting dari metabolisme, maka metabolisme dinyatakan sebagai salah satu sifat dari makhluk hidup. Metabolisme selalu dimulai dengan molekul tertentu dan berakhir dalam bentuk produk. Dalam proses pembentukan produk, metabolisme melewati beberapa tahap yang dikenal dengan istilah jalur metabolisme. Pada jalur ini, setiap proses pada setiap tahap dibantu oleh enzim tertentu. Jadi, secara garis besar terdapat dua macam proses metabolisme, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu merupakan penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana ini membutuhkan energi, sehingga katabolisme disebut juga dengan eksergonik. Eksergonik ini maksudnya dia membutuhkan energi dalam bentuk ATP atau yang biasa kita sebut dengan adenosin trifosfat. Contohnya itu adalah proses respirasi. Respirasi mungkin sudah kita kenal di kelas 11 kemarin, yaitu di mana respirasi adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida, ya. Nah, itu konsep dasarnya. Tetapi tidak semudah itu, ya. Nah, disinilah akan kita bahas di mana respirasi itu sebenarnya terjadi dua tahap. Dua tahap itu seperti apa saja? Yang pertama, ada yang membutuhkan oksigen, saya tulis aja di sini plus O2, dan ada yang tidak membutuhkan oksigen atau minus O2 ya. Sehingga kita kenal dengan respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob itu kita ambil contohnya senyawa molekul sederhana C6H12O6. Ini adalah molekul karbohidrat sederhana yang kita kenal dengan glukosa. Fungsi dari O2 ini, kenapa ditambahkan O2? O2 inilah yang akan membantu memecah si glukosa ini. Nah, makanya dia membutuhkan oksigen. Apa hasilnya? Hasil dari pemecahan ini yaitu adalah energi dalam bentuk ATP. Kemudian apalagi? H2O, uap air, dan CO2. Jadi C6H12O6 itu merupakan senyawa kompleks yang tadinya kita makan karbohidrat, nanti membutuhkan oksigen, sehingga dihasilkanlah energi, uap air, dan CO2. Uap air dan CO2 ini keluar lagi melalui proses respirasi, yaitu melalui hidung, sedangkan hidung dan mulut, sedangkan energi dan ATP digunakan lagi untuk kita beraktivitas dan juga digunakan untuk respirasi anaerob. Respirasi anaerob ini biasa kita kenal dengan sebutan fermentasi. Fermentasi ini juga melibatkan C6H12 dan O6, ya. C6H12 dan O6. Jika pada sel hewan itu menghasilkan asam laktat, sedangkan pada tumbuhan kita ambil saja contoh pembuatan fermentasi tapai, hasil akhirnya berupa etanol. Jadi saat kita makan tapai itu sebenarnya udah mengandung etanol di situ, hanya saja sedikit, lebih sedikit ya. Di sini bisa kita lihat kalau asam laktat itu juga dihasilkan energi dari proses fermentasinya, sedangkan etanol juga itu menghasilkan karbon dioksida dan energi juga, hanya saja lebih sedikit daripada respirasi aerob.
Oke, selanjutnya anabolisme. Anabolisme ini dapat kita artikan dengan pembentukan senyawa sederhana dari senyawa kompleks ya. Jadi dari sederhana menjadi kompleks. Jadi membentuk senyawa yang sederhana menjadi senyawa yang kompleks, sehingga ini kita sebut juga dengan endergonik, atau kita sebut dengan kita artikan membutuhkan energi. Kalau tadi yang katabolisme itu menghasilkan energi, kalau anabolisme ini membutuhkan energi atau endergonik. Contoh dari proses anabolisme itu adalah proses asimilasi. Proses asimilasi ini terjadi 2 tahap. Ada asimilasi nitrogen atau kita kenal dengan asimilasi N, dan asimilasi karbon atau kita kenal dengan asimilasi C. Di asimilasi nitrogen ini kita kenal dengan istilah kemosintesis. Sedangkan kalau yang asimilasi karbon itu fotosintesis. Sebenarnya dari kata kemosintesis dan fotosintesis sudah bisa kita ambil istilahnya ya. Kalau kemo ini berarti melibatkan zat kimia, sedangkan kalau foto ini pasti melibatkan cahaya. Jadi kalau di reaksi fotosintesis itu yang dibutuhkan itu adalah CO2 plus H2O, sehingga dihasilkanlah C6H12O6 plus oksigen. Nah, dari sini sebenarnya ya, lihatkan lagi. Ini ya proses fotosintesis. Oke. Di proses fotosintesis itu kan dihasilkan membutuhkan CO2 dan H2O, sehingga dihasilkanlah C6H12O6. Itulah yang C6H12O6 itu nanti akan digunakan di proses respirasi. Sedangkan di hasil dari proses respirasi itu berupa CO2 dan H2O itu digunakan pada proses fotosintesis. Begitu ya dasarnya.